Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak ibu sekalian rahimakumullah, marilah kita sama-sama mengucapkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita hidayahnya dan taufiknya jualah, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barakah ini dalam rangka memperdengari pengajian. Dan mudah-mudahan dan adanya pengajian ini kita selalu mendapatkan maghfirah, ampunan serta rahmatnya, sehingga kita dalam husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan selalu kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau sampai hari kiamat nantinya. Para bapak ibu sekalian rahimakumullah. Nah, waktu dulu kita membicarakan tentang amal syariat, amal tarikat, dan amal hakikat. Nah, kemudian apa inti dari amal syariat itu? Amal syariat ini sangat banyak, tetapi kembali kepada tiga pokok. Tiga pokok inilah yang disebut dengan amal syariat. Yang pertama ialah tobat. Yang kedua takwa. Dan yang ketiga istiqamah. Nah, jadi tobat artinya membersihkan diri dari yang kotor-kotor, membersihkan diri daripada maksiat-maksiat. Karena taubat itu seperti mandi. Lihat, begitu setelah mandi baru diberi pakaian, ya kan? Nah, pakaian sarung, apalagi baju. Nah, kalau lakian kopiah, nah kalau perempuan kerudung. Nah, macam-macam itu namanya takwa. Kan itu dihiasi, kan sudah mandi, bersih sudah, lalu kita berpakaian. Nah, dengan berpakaian yang tersebut, nah itu disebut dengan takwa. Nah, jadi oleh karena itulah bagaimana supaya pakaian itu jangan lepas dari kita, yang takwa itu. Apabila kita tidak lepas, nah berarti namanya istiqamah ngarannya. Nah, istiqamah. Nah, jadi kalau kadang-kadang pakaian baju, kadang-kadang pakaian apa, kadang-kadang telanjang, nah itu berarti orang itu tidak istiqamah. Nah, karena istiqamah itu selalu berpakaian, artinya selalu menjunjung perintah Allah, menjauhi yang dilarang Allah dalam keadaan apapun. Nah, kalau kita yang demikian itu berarti namanya istiqamah.
Dalam keadaan susah rajin beribadah. Dalam keadaan kaya pun rajin ibadah. Dalam keadaan sakit tetap rajin ibadah. Dalam keadaan sehat pun rajin ibadah. Dalam keadaan apapun ibadah tidak tertinggalkan. Nah, itulah yang dinamakan istiqamah. Nah, jadi 3 hal tersebut itu dinamakan amalan syariat. Nah, karena kan waktu dulu kita katakan bahwasanya syariat itu mujahadah, dalam sungguh-sungguh. Amal apapun, baik itu sembahyang sungguh-sungguh, atau yang sunnah-sunnah, nah itu sungguh-sungguh. Nah, makanya orang waktu dulu untuk mendapatkan agar ia dapat diberi Tuhan makrifat kepadanya, mereka bermacam-macam cara. Nah, di antaranya adalah mereka mengasingkan diri ke gua-gua. Tidak di gua, di rumah, dan di rumah itu ada tempat khusus, tempat ibadah. Nah, ada di sana mereka itu membaca Al-Quran. Ada di sana mereka itu berzikir dan berselawat kepada baginda Rasulullah. Nah, jadi mereka itu berharap agar mudah-mudahan dengan ada bimbingan yang datang kepada mereka. Nah, itulah orang yang salik, orang yang suluk kepada Allah. Nah, maka hendaklah kita mengambil contoh dari mereka. Nah, jadi istiqamah. Oh, kita wiritan, istiqamahkan. Kalau perlu wiritan itu ibaratnya tuh jangan sama lawan orang deh, iyalah. Nah, walaupun sedikit, cuma kita istiqamahkan. Nah, para bapak ibu sekalian rahimakumullah. Nah, coba kita bayangkan yang ini, yang sunnahnya, saya pandang wajibnya lah. Nah, ayo kita qiyamul lail aja. Istiqamahkan qiyamul lail. Jam 2:30 bangun. Bangun. Nah, orang sejadah. Sembahyang tahajud namanya. Soalnya sudah tidur, kita bangun tidur. Nah, kita menambahkan saat tahajud tapi kali berguringan kemana apa? Qiyamul lail. Sembahyang hajat. Nah, kalau hendak menurut lawan ulun itu ya nang ada di situ ada catatan. Kalau sembahyang hajat ulun 4 rakaat. Karena ada di situ tertulis nang ulun unjuk pian dah sementara. Nah, di amalan-amalan itu sembahyang 2 rakaat. Aku sembahyang sunat hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, itu 2 rakaat salam, karena pulang 2 rakaat salam. Itu bapak pengasuh sini. Waktu dulu sini memimpin setahun. Sampai jam 2 ting selesai. Allahu Akbar. Kemudian ulama nerusakan di Sulsidin 4 tahun di pondok itu. Nah, doanya itu ada juga semi hajatnya itu. Dan catatan lah. Itu istiqamahkan. Karena itu doa itu mencakup aja sudah tuh. Nah,
Memang kalau cara-cara mereka tergantung kepada pian yang nyaman dia melakukan apa nyaman. Salawat tuh supaya berkesan. Ya artinya mereka itu jalan-jalan untuk wasil kepada Allah Ta'ala. Nah baik kita mengamalkan tarikat Al-Alawiyah, atau kita jalan misalnya Tijaniyah, atau misalnya Qadariyah, itu terserah sembilan, tergantung kepada nampian yang nyaman. Nah itu jalannya. Mujahadah. Nah lalu dengan mujahadah, dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan didapat manjada wajada, insya Allah dapat. Asalkan buju-buju dari istiqamah. Belang kambingan lah. Kadang-kadang melakukan, kadang-kadang tidak. Nah, jadi itu. Nah kemudian hendaknya syariat ini untuk menghantarkan kita kepada tarikat. Ya apabila sudah syariat, yang kita amalkan mujahadah, baik sembahyang, sunat kita istiqamahkan. Nah dengan syariat itulah hendaklah kita menghantarkan kita kepada tarikah, kepada jalan. Syariat amalan tubuh, sedangkan tarikah amalan hati. Nah di situ apa? Ya murakabah. Di murakabah di situ. Diintai kita dalam murakabah. Nah kita disuruh ibarat misal kamera tuh, nah kemana kita disuruh orang. Lalu kalau kita melihat daripada orang yang mengintai kita, lalu berhati-hati, yalah. Oh berhati-hati. Nah itu murakabah dalam sembahyang, dalam bagusan ada pada zahirnya dan batinnya. Nah kemudian kalau orang yang tarikat ini, kita sudah musyahadah, ya tinggal apa murakabah, lalu pula tarikat ini untuk menghantarkan kita kepada hakikat. Nah naik pulang kita kepada hakikat. Nah hakikat apa? Nah ini masalah roh, sudah kita bicara masalah amaran roh lah. Nah jadi roh ini ialah musyahadah. Nah lalu menyaksikan. Nah ini musyahadah. Nah kemudian begitu kita sudah hakikat, berada di hakikat karena kita musyahadah lawan Tuhan, lalu musyahadah pengarangnya hakikat itulah menghantarkan kita kepada ma'rifah. Nah lalu mukasyafah lalu timbul, lalu mukasyafah, lalu mukasyafah terbuka. Karena kalau orang sudah mukasyafah, nah itu adalah zahir bukan di luar, batin bukan di dalam. Nah sulit memahaminya. Nah jadi zahir bukan di luar, batin bukan di dalam. Makanya apa amjar maksudnya? Kalau mukasyafah sudah terbuka lebar, nampak senyata-nyatanya sudah. Nah jadi maksudnya adalah di dalam diri ada diri, di dalam diri ada rahasia diri, di dalam rahasia diri itu adalah aku yang berdiri dengan sendirinya ya Tuhan. Ialah dalam tauhid apa? Qiyamuhu ta'ala binafsi. Nah jadi berdirinya Allah Ta'ala dirinya sendiri. Oh nyata, nampak, jelas terang sudah.
Nah, Allahu nurus samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah itu nampak nyata di langit, di bumi. Bukan Tuhan kita di situ di sini kada. Maha suci Tuhan daripada itu. Artinya kita itu mengesahkan Allah, bahwasanya Allah itu ada. Itu aja. Wujudnya itu ada di mana-mana. Maksudnya di mana-mana bukan kita berarti meletakkan bertempat, tidak. Kita mengesahkannya. Nah, para Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Nah, jadi mukasyafah nampak jelas terang sudah. Nah, para Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian amal tarikat itulah banyak sekali juga. Dari kan syariat sudah. Nah, ini tarikat. Tetapi intinya kembali kepada 3 supaya hati kita bagus. Nah, ini kan tarikat pula. Tadi kan sesyariat. Nah, tubuh kita menunjukkan perintah Allah, menjadi segala larangannya. Yang pertama ialah supaya hati kita ini bagus. Kan tarikat tadi amalan hati. Nah, ya murakabah nih. Lalu di situ pertama hati kita supaya ikhlas. Yang kedua sidik. Yang ketiga tumakninah. Nah, inilah intinya. Seluruh amal tarikat kembali kepada yang 3 ini. Yang mana di ikhlas, sidik, dan tumakninah. Apabila yang 3 ini bisa kita laksanakan, maka kita sudah punya amal tarikat namanya. Kita segala sesuatu ikhlas. Karena ikhlas ini hendaknya di hati, ya kan? Bukan diucap aku ikhlas saya, itu ucapan sesuai kata. Nah, jadi amalannya ikhlas ini adalah hendaknya di hati. Nah, sidik benar. Nah, iman kita benar, keyakinan kita benar. Nah, jadi maka kita sudah punya amal tarikat namanya apabila kita yang 3 macam tadi. Nah, apa 3 macam tadi? Ikhlas, sidik, jujur artinya benar. Nah, kemudian ialah tumakninah, tenang. Nah, apabila yang 3 macam tadi, nah berarti kita mempunyai hati yang bagus, mempunyai hati yang bagus. Nah, kita bicara pertama ikhlas, kedua sidik. Nah, setiap orang yang sidik pasti ikhlas tuh. Ini orang nih sidik, dia benar. Nah, maka itu berarti ikhlas. Tapi kalau orang yang ikhlas belum tentu sidik. Nah, jadi sidik itu lebih tinggi kedudukannya daripada ikhlas. Nah, jadi kalau amalia bagi orang yang tarikah, nah ini membaguskan hati. Nya tidak ada tujuan kecuali untuk pengabdiannya kepada Allah. Inilah yang dinyatakan ini lagi tuh. Nah, jadi apakah kita menyembah Allah? Apakah bagaimana kita? Nah, jadi orang yang sembahyang itu kan bisa ikhlas, belum tentu sidik.
dalam sembahyang nih. Buktinya apa? Nah, karena kita sering mengucap dalam sembahyang Bismillahirrahmanirrahim. Tahu kita dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu di mulut kita Bismillahirrahmanirrahim. Namun hati kita entah kemanakah? Iyalah dalam sembahyang. Nah, hati kita nih. Nah, berarti jujurlah namanya itu sidik lah. Begitu Bismillahirrahmanirrahim sembahyang Allahu Akbar, baca pada Bismillahirrahmanirrahim. Ini lidah kita. Namun hati kemana-manakah, di puasa itulah ini. Nah, itu disebut sidik lah kita dalam sembahyang. Tidak. Nah, berarti kita tidak jujur. Karena orang yang jujur mulutnya Bismillahirrahmanirrahim, hatinya pun Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi apa tadi? Kedudukan sidik, jujur, benar lebih tinggi daripada ikhlas. Nah, itu dua macam sudah. Nah, nanti bicarakan ikhlas lawan sidik. Yang ketiga tumakninah. Tumakninah tenang, tentram hati hanya dengan Allah. Nah, kita tenang hati kita dengan Allah, dengan keluarga, anak, laki, bini, uang, harta, lain sebagainya, kekayaan, pangkat, jabatan. Ya, apakah itu membuat hati tentram? Ayo, belum tentu. Harta, kekayaan, keluarga, anak, bini, dan seterusnya. Nah, belum tentu kita membuat hati tenang. Tapi begitu mengingat Allah, oh kita berkeluarga ini, oh kita bisa pejabat begini, akhirnya supaya ini menghatikan ini, lah bisa tenang. Makanya kita pasrahkan kepada Allah segalanya. Pasrahkan kepada Allah. Apabila tidak mempasrahkan, menyandarkan kepada Allah segala-galanya, lihat aja, hati orang tidak tenang, tidak ada ketenangan. Jadi kayak apalah, ada kau guring ya, 2 malam 3 malam. Kenapa tidak mau tidur? Ya, ambil hikmahnya. Lalu kita bingung. Apa dokter jiwa nih. Kada mau guring semalaman. Ini orang berpesan non pian, cuma terserah pian aja lagi. Itu ambil hikmahnya. Hikmahnya mau berzikir kepada Allah. Pasrahkan kepada Allah. Makin baik. Oh, kan dokter, ayo silahkan, kan dokter, kan bapak. Cuma hati hanya kepada Allah. Karena apa? Ini nakusung lawan Allah Ta'ala. Makanya kenapa ulul azmi, mereka itu tetap beristiqamah dalam beramal beribadah kepada Allah. Kalau kata kawannya zahirnya di hati. Itu ambil itibar. Jadi ulun baru saja malam juga. Ya kan bini ulun kan kadang-kadang guring, malam itu belum kadang guring. Ulun tak umpat juga digerakinya. Nah, ini kalau guring. Kayak apalah yang orang menyambat bini ulun mama aja.
Kayak apa lawan mengisahkan lawan kehendak ulun tuh kita hendaknya bersyukur. Berarti kita selalu ingat kepada Allah. Ngapam lagi aja. Nah iya nih. Jadi kalau orang bujur-bujur kepada Allah Ta'ala tenang. Nah, bukti akan anggota zahir kita. Nah, tenang ya, ingat. Ya kayak apa? Ini ya panas benar, bahkan ditindihi orang ya ini. Hangkai karena hati kita kusung. Padahal ya hati terbaik Allah, tenang. Berarti belum sampai ke situ. Kalau orang sampai, tenang. Bapak. Kan jadi ulun ingat bahwa guru ulun tuh baik guru ulun mobil khusus, guru ulun ayah negara, benar bapak pengasuh, uja sidin nang kaya apa juga pun, nah sakit, nah apapun, nah jangan lepas kepada Allah Taala, karena buat tenang. Apa biasanya daripada itu kita kadang mau tenang di sini. Nampak kan? Jadi jun ulun ini halus minimat jelah jadi tasarapian dia pian memandang ulun tasarapian dia. Nah. Kalau ulun darita ini kira-kira pian nah. Main ulun guru ini sihat aja nih. Iya loh Kak. Tapi kenapa mbak tersenyum ya, betamun tersenyum ya, nah bebetau di pasar, tatap di pasar, lalu rumah sakit. Nah, karena hati kita itu tidak ada sedikit jua pun pandangan kepada makhluk. Begitu kita di dalam Latiful Akhfa, diamnya lagi. Sampai berbaring kita karena Bapak. Nah, bila kawat ya macam itu tuh, insya Allah tenang tentram hati. Artinya dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Orang-orang yang beriman itu tenang hati mereka, karena mereka itu mengingat dengan Allah, ketahui dan mengingat Allah Ta'ala dan rahmat. Nah jadi kalau orang yang ma'rifatnya kadang mengingat lagi. Ini kan makin dalam. Kalau sudah mengingat masih tahijab jangan sama anda, ya Kak. Jangan lagi mengingat. Nah ini berat deh. Tapi insya Allah dengan riyadhah, mujahadah tadi, sehingga murakabah, sehingga musyahadah, lalu mukasyafah, tenang, diam, tercengang-cengang aja lagi. Nah makanya apabila orang sudah duduk di situ, nang dipuji, ini ada apa? Nang dihina, ini ada apa? Kada berduit, apanya? Apa juga belum kada berduit, sakit juga kepala. Nah inilah karena lepas. Kan berat leh, berat bagi orang yang berat. Tapi pun sudah dimudahkan Tuhan, apa-apa. Orang kada makan seminggu, nya, nang orang sudah ini kan apa-apa, nya rasa kenyang aja. Baik kalau orang itu nang dikawani kan, nang kajian masalah, nya rame aja lawan Tuhan. Berat banget itu deh. Nah berat. Allahu Akbar. Nah itulah. Nah jadi kita apabila misalnya kada guring baca
Kalau amun kita hendak nang tadi la ilaha illallah itu kan sudah tubuh, amalan anggota tubuh kita, jasad kita. Kalau di hati kita Allah Allah Allah, ayo sudah kalau dia melakukan nang jalan 70.000 di sini 70.000, sini 70.000, 70.000 sudah kalau dia melakukan, nang sudah kita ijazahkan loh, sudah amalkan bujur. Nah kemudian kita musyahadah jadi. Napian makhluk di pasar kah, sama unjun kah, atau ketika goma apa bujur di situ. Nah itu patria lagi. Nah mudah-mudahan dengan ada yang demikian itu Allah memberikan petunjuk sehingga kita liqa dengan Tuhan, arif bertemu dengan Tuhan. Nah, para Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Nah, jadi kalau kita sudah syariat, tarikat, nah dan lulus dalam tarikat, pasti kita tenang, tentram dengan Allah. Nah, berkumpul dengan siapa saja tidak membuat tenang, tidak membuat tentram. Begitu kita ingat lawan Allah, walaupun sendiri di hutan belantara, tetap tenang hati. Ini orang yang lulus, orang yang sudah lulus dalam tarikat namanya. Ini kayak Pak, wah bener ya ada bekawan nih. Nah, atau misalnya orang tuh asal kita bekawan, lawan nyaman, bener lawan orang tadi. Ternyata ini kada mengawani lawan kita. Atau dihasut orang kah ini sehingga inya menerima hasutan sehingga ada mengawani lawan kita, lalu sedih hati kita, ada perlu sedih. Kenapa disedihkan? Oh berarti mengatakan kita supaya mendekatkan diri kepada Allah, itu. Nah yang ketiga ialah amal hakikat. Nah gunanya untuk memperbaiki roh. Nih, ruh yang baik itu ialah ruh yang kenal dengan Allah. Dan kita sudah pelajari itu nah. Bagaimana ruh kita ini supaya kenal dengan Allah? Nah itulah urusan amal hakikat. Nah mari pelajari, dan wajib kita pelajari ini, bukan sunat. Mari kalau orang mati di tarikat, iyalah tubuh nih syariat berarti santapan tanah kena deh. Nah kalau orang tarikat berarti kurus kering ya leh. Kalau orang yang hakikat, Masya Allah, biar anak mana di situ. Dan inti amal hakikat itu ada supaya bujur-bujur kita kembali kepada yang tiga macam tadi. Pada muraqabah artinya merasa diri kita selalu diawasi oleh Allah, selalu ditilik oleh Allah, merasa diperhatikan oleh Allah sehingga tidak berani berbuat yang tidak baik. Karena merasa selalu diawasi Allah itu namanya muraqabah namanya. Nah, jadi apabila kita ini bisa seperti itu, nah, merasa diri kita diawasi oleh Allah siang dan malam, dimanapun kita berada, baik di kamar, di pasar, di rumah, di kantor, di hutan, ya kah? Nah, kita merasa selalu diawasi Allah, maka orang ini akan diberi oleh Allah Ta'ala musyahadah. Tadi kan muraqabah, lalu tingkatnya musyahadah. Nah, bila kita ini sudah musyahadah dengan Allah, maka dinamailah ma'rifah.
ma'rifah. Jadi amal hakikat itu ada 3, muraqabah, musyahadah, ya ma'rifah. Inilah amalan hakikat namanya. Nah, makanya ubudillah ka'annaka tarah. Nah, artinya beribadalah engkau seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarah fa innahu yarah. Jika engkau belum mampu melihat Allah, Allah melihat engkau. Inilah namanya muraqabah. Tuh. Jadi kalau kita selalu merasa dilihat Allah dimanapun kita berada tadi, nah maka kita ialah dinamakan sudah berada di alam muraqabah. Nah, jadi amal hakikat itu apa tadi? 3 macam: muraqabah, musyahadah, ma'rifah. Nah, jadi amal ada 3. Yang pertama apa? Amal syariat, ya kan Dek? Supaya zahir tubuh kita bagus, yaitu tobat, takwa dan istiqamah. Yang kedua amal tarikah, supaya hati kita baik dengan ikhlas, jujur dan tumaninah. Yang ketiga amal hakikat, supaya roh kita ini baik, yaitu muraqabah, musyahadah. Nah, wala yasiul intikal ila maqamin hatta yuhaqqiqu ma qablah. Tidak sah seseorang berpindah kepada sesuatu makam, kepada sesuatu amal itu perbuatan sebelum memantapkan yang sebelumnya. Insya Allah akan datang apabila di sini. Nah, itulah yang dapat ulun sampaikan. Setelah khilafnya ulun banyak-banyak minta ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Usikum manafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma ta'anna wa qadana muakhir la ilaha illa Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa tawfiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.